Cerita ini mengisahkan seorang detektif bernama Ma Dong-suk yang berusaha menangkap rentenir atau penagih utang yang sangat keji dalam menagihnya. Ini dia, orangnya bernama Jang Chen yang meneror perkampungan Cina di salah satu kota di Seoul. Bagaimana alurnya? Ini dia. 그랬던 이 스파들이 가만히 있을게. Film berlatar pada perkampungan Cina yang ada di Korea, memperlihatkan seseorang yang berkelahi entah karena apa, tapi sepertinya mereka memiliki masalah yang serius karena mereka saling ingin menikam. Tak lama dari itu, datanglah seorang yang ternyata adalah Ma Dong-suk yang kebetulan lagi lewat area tersebut. Dia langsung mendekati mereka dan menghentikan aksinya. 그 세차장 옆에 있는 당구장 말하는 거 아니야? Ke sisi lain, Ma Dong-suk yang mendapatkan kabar bahwa ada penikaman. Ma Dong-suk langsung datang ke TKP untuk mengecek kondisinya dan menemukan bahwa yang ditikam adalah salah satu anggota gangster yang berasal dari Venom. Di sisi lain, ini dia para gangster Venom. Mereka akan bergegas untuk mencari siapa yang menikam temannya. Saat keluar dari tempat berkumpulan, mereka bertemu dengan Ma Dong-suk dan anak buah lainnya. Kita namai mereka Hong Seok, Dong Yeon, dan Byung, yang akan menghampiri ketua mereka untuk menanyakan siapa yang menikam anak buahnya tersebut. Tapi karena anak buah gangster ini sangat tengil, membuat Ma Dong-suk kesal dan menamparnya. Seseorang keluar, ini dia ketua gangster Venom, sebut saja Ji Chang dan ajudan setianya yang Tae. Ma Dong-suk langsung menanyakan pada Ji Chang siapa yang telah menikam anak buahnya. Dan ajudannya menjawab bahwa pelakunya adalah salah satu dari anak buah geng Yiso. Mereka langsung bergegas ke sana. 이 스파 랭에이십니다. 플레이가 누구야? Mereka masuk ke dalam dan melihat bahwa ada seseorang yang mencurigakan membuat Ma Dong-suk merasa curiga. Tapi si gangster ini yang sadar langsung kabur dari sana. Ma Dong-suk pun mengejarnya. Dan tak butuh waktu lama, saat coba melawan Ma Dong-suk, hanya butuh sedikit tamparan kecil dari Ma Dong-suk membuat dirinya langsung pingsan. Dia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Berpindah ke sisi lain, ini dia, orang yang menjadi tokoh antagonis sekaligus penagih utang yang tidak biasa. Dan bersama dengan anak buah setianya, kita namai dia Jan Cheng. Dan benar saja, dia kesini membawa seseorang yang tidak membayar hutangnya untuk disiksa. Awalnya negosiasi, tapi kali ini negosiasinya berbeda, yaitu dengan menyiksanya agar bisa memotong sebagian dari hutangnya. Kembali ke Ma Dong-suk yang sedang memintai keterangan pada gangster tersebut. Siapa yang menyuruhnya? Tapi dia tidak mau menjawab sama sekali dan hanya diam saja. Tentu saja hal ini membuat Ma Dong-suk kesal dan harus memukulinya agar mau berbicara. Tiba-tiba, ketua Ma Dong-suk datang, sebut saja Kang Hong, yang memarahi anak buahnya karena mengisi laporan yang banyak bohong, alias nambah-nambahin perkataan yang tidak ada. Hal ini membuat si ketua kesal padanya. Ma Dong-suk yang sudah mendapatkan informasi ketua si gangster tersebut, dia langsung menghampirinya. Ini dia, ketua dari anak buah yang menikam tersebut. Kita namai dia Solin, si ketua dari gangster Yiso. Ma Dong-suk langsung memberinya hukuman dengan memecat zakarnya agar dia merasa jera karena melakukan ini dan mengajaknya untuk bertemu dengan gangster Venom. Di sini mereka diminta untuk saling memaafkan karena sama-sama berasal dari Cina dan harus berdamai soal penikaman tersebut. Lalu harus berfoto bersama agar bisa saling mengingat untuk tidak melakukan kekerasan kembali. Tak lama, Ji Chang mendapatkan telepon bahwa anak buahnya telah dipukuli. Dia langsung bergegas menghampirinya. Dan ternyata, anak buah yang tadi dipukuli oleh Jan Cheng adalah anak buah dari Ji Chang. Awalnya, percakapan seperti biasa. Tapi dikarenakan Jan Cheng menagih hutang anak buah Ji Chang yang terlalu besar, membuat dirinya kesal dan tidak mau membayar. Dan tiba-tiba, Jan Cheng langsung menusuk lehernya Ji Chang dan membunuhnya di tempat. Bersamaan dengan itu, anak buah Ji Chang yang memiliki hutang juga dibunuh olehnya. Berpindah ke sisi lain, Ma Dong-suk yang menghampiri seseorang yang memegang klub untuk menagih uang keamanan karena bisnisnya dilindungi oleh Ma Dong-suk. Kita sebut dia Choi Su. Di sini dia ingin menanyakan kasus penikaman tersebut, tapi Ma Dong-suk tidak memberitahunya dan menyarankannya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini.
Saat hendak pergi, tiba-tiba para biduan di klub tersebut datang. Hal ini membuat Madongsok tidak jadi pergi dan ingin menikmatinya di sini. Di sisi lain, ternyata Janceng juga datang ke klub ini untuk berminum. Keesokannya, Madongsok mendapatkan kabar bahwa ada polisi di klub tersebut. Hal ini membuat dirinya langsung bergegas untuk pergi. Tapi saat hendak meninggalkan klub, tiba-tiba dia berpas-pasan dengan anak buahnya. Hal ini membuat Madongsok memberikan alasan yang masuk akal dengan mengatakan bahwa dia datang lebih awal ke sini agar dirinya tidak dikira tidur di dalam klub semalaman. Dan Madongsok melihat bahwa banyak sekali darah. Orang yang mengecek mengatakan bahwa ada 3 orang di sini dan mereka membunuh seseorang. Madongsok langsung bertanya pada staf yang bekerja, memperlihatkan yang Janceng lakukan. Mereka melakukan perkosa paksa pada staf yang bekerja. Hal ini membuat staf tersebut tidak terima pada perlakuan itu dan memukulnya. Awalnya, Janceng menanggapi semuanya dengan santai karena semua ini adalah salahnya. Tapi karena staf ini terus mengolok-olok Janceng, tentu saja hal ini membuatnya kesal dan akhirnya dibunuh oleh anak buah Janceng. Choi Su datang dan meminta untuk ikut memburu Janceng, tapi Madongsok menolak dan hal ini biarlah dirinya yang mengurus. Dan benar saja, Choi Su tetap kekeh untuk memburu Janceng dengan caranya sendiri, dengan menyuruh anak buahnya. Ke sisi lain, Janceng tetap menagih utang yang dimiliki oleh anak buah dari Venom walaupun sudah mati. Dan perempuan ini adalah istri dari Yang Tae. Di sini, Janceng meminta Yang Tae untuk mengambil alih semua tempat yang dulunya dimiliki oleh ketua Venom agar bisa menebus semua hutangnya. 이제 돈 되는 일이면 다 해라. 사람 죽여달라면 죽여. Ke sisi lain, Madongsok yang menanyakan pada Solin perihal pembunuhan di bar tersebut. Dan Solin menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa soal itu, bahkan dirinya tidak datang ke bar itu. Madongsok pergi disusul oleh anak buahnya untuk mencari tahu informasi selanjutnya. 그리고 얘 돈 뺏으면 Di sini, Madongsok bertemu dengan polisi lain, tapi mereka hanyalah bagian intelijen alias pengintai atau sumber informan yang disuruh oleh Madongsok. Mereka memberitahu bahwa ketua Venom telah mati dan area kekuasaannya telah diambil alih. Tentu saja hal ini membuat Madongsok kaget dengan ucapannya. Tiba-tiba Madongsok mendapatkan telepon bahwa ada penemuan mayat yang sudah dimutilasi. Dia langsung segera ke TKP. Anak buah Madongsok mengira bahwa mayat ini adalah mayat dari ketua Venom, si Ji-chang. Tak lama, Madongsok melihat sebuah truk sampah yang lewat. Segera menyuruh anak buahnya untuk memberhentikan lalu mengeceknya. Dan benar saja bahwa di atas truk tersebut terdapat mayat yang sudah dimutilasi juga. Di sisi lain, Janceng datang ke bar milik Solin. Dia meminta untuk mendatangkannya ke sini. Tak lama, Solin datang bersama anak buahnya. Mereka berbicara dan Janceng meminta bar milik Solin diambil alih olehnya. Hal ini tidak disetujui oleh Solin. Saat hendak melawan Janceng, tiba-tiba anak buahnya di luar telah dihabisi. Tentu saja hal ini membuat Solin mau tidak mau harus merelakan barnya agar dirinya tidak dibunuh. 가봐라. Ke sisi lain, Yang Tae terus menjalankan perintah dari Jang Chen untuk melunasi hutang anak buahnya dengan cara mengambil alih kekuasaan yang dimiliki oleh Venom dan membayar uang keamanan. Awalnya pemilik toko tidak mau, tapi karena dirinya dilukai, akhirnya mengiyakan tawaran tersebut. Setelah menjalankan tugasnya, Yang Tae mendapatkan uang dari Janceng. Saat hendak pulang, dia menyuruh istrinya agar segera pulang dan tutup tokonya. Tapi Janceng memintanya untuk membawakan sebotol minum. Tentu saja, hal ini membuat Janceng tertarik padanya dan memaksanya untuk berhubungan dewasa. Hal ini pun diketahui oleh Yang Tae, dan dirinya merasa cemburu akan hal itu. Berpindah pada Madongsok yang sedang makan malam bersama dengan anak buahnya. Tak lama, Janceng datang ke sini untuk memesan makanan juga. Hal ini membuat Madongsok menaruh curiga padanya. Janceng yang menyadari ada yang tidak beres, memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Madongsok juga menyuruh anak buahnya untuk mengikutinya. Dan anak buah yang satunya disuruh untuk menutup pintu agar mereka tidak lari. Dan tiba-tiba, anak buah Madongsok yang mengikuti Janceng dihajar olehnya, membuat Madongsok kesal. Dan ketika mengejar, Madongsok harus kehilangannya karena banyak sekali orang di sekeliling tempat tersebut. Berpindah pada Yang Tae yang memarahi istrinya karena mau bersetubuh dengan Janceng.
Tapi istrinya berkata kenapa dirinya tidak menolong saat itu. Istrinya yang tidak bisa apa-apa pada saat itu hanya bisa pasrah. Tak lama datang seseorang yang ternyata itu adalah anak buah dari Choi Su yang ingin membawa Yang Tae pergi. Di sini Choi Su menanyakan keberadaan Jancheng di mana. Yang Tae menjawab bahwa dia tidak tahu karena mereka kelompok yang suka berpindah-pindah. Choi Su terus menyiksanya. Saat diangkat, kali ini Yang Tae memintanya untuk dilepaskan dan akan berjanji untuk membunuh Jang Chen dengan tangannya sendiri. Berpindah ke rumah sakit, tempat anak buah Ma Dong-seok dirawat. Di sini dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut lagi bergabung dengannya karena tidak sanggup menjalankan misi ini. Mengingat dirinya yang masih muda dan masih butuh banyak pengalaman. Waktu berganti malam, area kekuasaan Jancheng ditabrak mobil oleh anak buah Solin dan mengacak-acak tempat mereka. Keesokannya, anak buah Jang Chen menghampiri area tersebut dan ingin menghabisi Solin. Solin juga siap untuk menghajar mereka. Dan di sisi lain, ternyata anak buah Ma Dong-seok juga mengetahui hal itu, lalu mengikutinya. Mereka akhirnya bertemu dan berkelahi. Tak lama, Ma Dong-seok bersama anak buahnya juga datang untuk menghentikan mereka. Tapi anak buah Jang Chen tidak mau, malah ingin melawan Ma Dong-seok. Hal ini akhirnya membuat mereka berkelahi. Satu dapat ditangkap dan satunya harus lolos karena berhasil melarikan diri. Berpindah ke kantor polisi. Di sini, Ma Dong-seok ingin meminta keterangan pada anak buah Jang Chen dan akan memulangkannya ke Cina bila memberitahu di mana Jang Chen berada. Tapi dirinya tidak mau menjawab dan mengatakan Ma Dong-seok adalah bodoh. Tentu hal ini membuat Ma Dong-seok kesal dan harus menyiksanya. Waktu berganti malam. Lagi-lagi anak buah Jang Chen tidak mau memberitahu keberadaannya dan hanya ingin terus-terusan dihajar oleh Ma Dong-seok. Ke sisi lain, acara yang dimiliki oleh ibunya Solin, yang merayakan tanda terima kasih ibunya karena telah diberikan hidup yang layak oleh Solin. Saat tengah menikmati acara, tiba-tiba datang seorang yang ternyata itu adalah anak buah Jang Chen yang datang membawa alat pemadam kebakaran. Dia datang untuk menyemprotkan itu ke semua area agar membubarkan acara ini. Tak lama dari itu, Jang Chen masuk ke dalam untuk menemui Solin dan mengajaknya berkelahi. Dan dari sini, Solin harus mati di tangan Jang Chen. Berpindah pada Ma Dong-seok bersama dengan ketuanya yang bingung karena misi ini yang begitu sulit dan tidak mudah untuk dipecahkan. Melihat Jang Chen sudah mengambil alih beberapa tempat gangster yang ada di Korea. Tak lama, anak buah Ma Dong-seok memberitahu mereka untuk menyuruhnya bertemu dengan petinggi. Di sini, petingginya berkata bahwa misi mereka ingin diberikan pada sektor kriminal. Karena sudah hampir sebulan, Ma Dong-seok dan ketuanya tidak bisa menangkap Jang Chen. Tentu saja hal ini tidak disetujui olehnya, dan mereka meminta tambahan waktu pada petingginya agar bisa menangkap mereka semua. Berpindah pada Jang Chen yang diperintah oleh bawahan Choi Su, kita sebut dia Guak, untuk menjalankan misi dengan mengambil alih bar yang dimiliki olehnya, dan akan membayar dengan uang sebesar 1 miliar won. Ke sisi lain, Jang Chen yang diantar oleh Yang Tae untuk bertemu dengan Guak. Di sini, Yang Tae tidak mau masuk ke dalam karena ingin di luar saja, dan mengabarkan anak buah Choi Su bahwa Jang Chen sedang mendatangkan pertemuan dengan Guak. Mereka berbincang dan mendilkan semuanya. Tak lama, anak buah Choi Su datang ke sini untuk menangkap Jang Chen, tapi film harus terus berlanjut. Jang Chen dan anak buahnya pun berhasil kabur dengan selamat. Saat tengah dalam perjalanan, Yang Tae berusaha membunuhnya, tapi apalah daya, dia tidak begitu kuat untuk melawannya dan harus mati di tangan Jang Chen. Ke sisi lain, Ma Dong-seok yang tahu bahwa Choi Su ikut campur dalam masalah ini langsung mendatanginya. Awalnya dihalangi oleh anak buahnya, tapi dengan satu pukulan dia pun tumbang. Di sini, Ma Dong-seok memarahi Choi Su karena ikut campur dalam masalahnya.
Tapi Choi Su menjawab, dia hanya akan diam saja jika sudah menangkap Jang Chen dan memotong lengannya seperti Jang Chen lakukan pada anak buahnya. Ke sisi lain, Jang Chen meluapkan emosinya pada istri Yang Tae karena suaminya telah melakukan pengkhianatan pada dirinya. Dan Jang Chen bertanya siapa yang telah menyuruh suaminya. Lalu istri Yang Tae berkata bahwa anak buah Choi Su yang telah menyuruhnya. 그럴 줄은 몰랐어. 정말이요. Berpindah pada Ma Dong-sok yang mengumpulkan semua tetangganya untuk bekerja sama dan memberikan informasi terkait dengan Jang Chen yang hampir menguasai area sekitar yang ada di Korea ini. 솔직히 이놈들이 정체도 불분명하고 Awalnya mereka menolak dan ingin pergi dari sana, tapi seorang anak kecil mengingatkan mereka apakah akan terus-terusan seperti ini. Selalu waspada terhadap seseorang yang suatu waktu akan datang dan menikam kita. Tentu saja hal ini membuat para warga termenung dan akhirnya mereka mau dan menyetujui hal itu. Anak buah Ma Dong-sok pun mulai memberitahu caranya dengan memfoto kegiatan yang mereka lakukan di sini. Para warga mulai memfoto dan memvideo apa saja yang mereka lakukan dan memberikan hasilnya pada Ma Dong-sok. 이런 식으로 하면 아주 장사하지 말란 게요. Mereka bersiap akan memburu satu persatu anak buah dari Jang Chen. Di satu sisi, anak buah Ma Dong-sok memberitahu bahwa kepolisian Cina akan datang dan membawa anak buah Jang Chen yang sudah ditangkap untuk dipulangkan ke Cina. Karena ini perintah dari petingginya. Mau tidak mau, Ma Dong-sok harus melepaskannya. 광수대랑 공주수사라고 지시 떨어졌습니다. Keesokannya, anak buah Jang Chen siap dipulangkan ke Cina dan akan mendapatkan hukuman di sana. Awalnya Ma Dong-sok memberikan tawaran pada anak buah Jang Chen dengan cara memberitahu keberadaan Jang Chen lalu hanya dipenjara beberapa bulan, tapi dirinya tetap diam saja dan tidak memberi respon apa-apa. 다시죠. Di perjalanan, polisi Cina ini tidak sengaja menjatuhkan narkoba dan mengatakan bahwa mereka sangat sulit mendapatkan distributor. Hal ini direspon oleh anak buah Jang Chen dengan memberikan tawaran jika dirinya dilepaskan pasti akan membantu menyebarkan narkoba tersebut. Mereka pun deal dan anak buah Jang Chen dilepaskan. Tak lama dari itu, Ma Dong-sok datang yang ternyata semua ini hanyalah akal-akalan mereka untuk menjebak Jang Chen bersama dengan anak buahnya. 야, 안 걸리고 잘했어? 공항 갔네. Berpindah pada Jang Chen yang terheran dengan anak buahnya karena begitu mudah bisa dilepaskan. Tapi anak buahnya meyakinkan dengan adanya narkoba yang ia bawa dan akan berbisnis dengan polisi Cina tersebut. Dan mereka ingin mengajak Jang Chen bertemu untuk membuat kesepakatan. 그래, 거래를 할 수 있다고. Ke sisi lain, Ma Dong-sok yang bersiap-siap dan membawa banyak anak buah untuk melakukan misi penyergapan ini. Tak lama, telepon berdering, yang ternyata itu adalah anak buah Jang Chen yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah bar. Waktu berganti malam, mereka mulai set up dan mulai menunggu kedatangan Jang Chen. Di sisi lain, satu persatu anak buah Ma Dong-sok juga menangkap anak buah Jang Chen yang sudah tersebar di berbagai area di Korea. Memperlihatkan Jang Chen yang segera datang. Dan saat memasuki ruangan, ternyata itu adalah anak buah Jang Chen yang datang. Mereka semua disergap oleh anak buah Ma Dong-sok. 야, 장체 너 있어. Di sisi lain, ternyata Jang Chen pergi ke bar yang dimiliki Choi Su. Di sini, Jang Chen dan anak buahnya sangat brutal karena ingin membunuh Choi Su dan mengambil alih semuanya. Mereka pun kejar-kejaran. Saat menyeberangi jalan secara sembarangan, Choi Su tertabrak yang membuat dirinya tidak bisa lari begitu cepat. Sedikit lagi sampai kantor polisi, Choi Su tertangkap oleh Jang Chen. Mereka berkelahi, tapi saat hendak dicekik dan membunuhnya, polisi datang, membuat Jang Chen kabur dari situ, dan Choi Su pun masih bisa diselamatkan. Anak buah Ma Dong-sok memberikan kabar bahwa Jang Chen pergi ke tempat pembuangan sampah. Ma Dong-sok langsung bergegas mendatanginya. Anak buah Ma Dong-sok yang sedang memantaunya tiba-tiba teleponnya berdering, membuat Jang Chen sadar ada seseorang, tapi dia mengabaikannya.
Anak buah Madosok yang berani menunjukkan dirinya lalu menyuruh Janceng menyerahkan dirinya. Janceng yang tidak merasa kasihan ingin menabraknya. Tiba-tiba, Madosok datang di saat yang tepat, membuat anak buahnya selamat dari itu. Awalnya, Janceng dihadang oleh anak buah Madosok, tapi tetap saja kalah dalam berkelahi. Janceng pun pergi, dan anak buah Janceng pun tumbang di tangan Madosok. Janceng mendatangi tempat makan yang dimiliki oleh anak kecil itu. Awalnya, dia hanya meminta segelas air. Ketika sedang menelpon bawahan Choi Su untuk meminta uang dan akan pulang ke Cina karena telah menyelesaikan misinya dengan mengambil alih barang dimiliki Choi Su, 사장을 죽였어. dia melihat bahwa ada sebuah foto-foto anak buahnya yang sedang menjalankan aksinya. Hal ini membuat Jang Chen sadar dan akhirnya membunuh kakek tua itu bersamaan dengan anak kecilnya. Di sisi lain, Madosok yang melihat kondisi anak kecil yang terluka parah semakin kesal dengan Janceng. Dan anak kecil tersebut mengatakan bahwa Janceng akan pergi ke Cina. Dan ternyata Choi Su juga menyuruh anak buahnya untuk memburu Guak. Dan telah menyuruh Jang Chen agar membunuhnya. Ke sisi lain, Guak yang sedang menelpon dikejar oleh anak buah Choi Su untuk diberi pelajaran. Jang Chen bergegas pergi ke bandara untuk pulang ke Cina. Di sini dia mendapatkan bayaran karena telah menjalankan misinya. Saat sedang cuci muka, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dirinya mengabaikan hal tersebut. Jang Chen yang ingin meninggalkan toilet, ternyata Madosok sudah menunggunya di tempat. Mereka pun berkelahi. 야, 휴지를 이렇게 많이. Dan Madosok yang berkelahi dengan sangat emosi membuat Jang Chen bonyok gak karuan. Ini dia pukulan terakhir agar penonton merasa puas. 고생했다. Tamat, ending yang membonyokkan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan membuat kerusuhan seolah-olah kita kebal hukum. Tapi kalau di negeri ini, saya Iwan mengakhiri video ini dan sampai jumpa.